Halo kamu, selamat datang di Buku Bekas, tempat kita ngobrolin isi buku-buku keren yang bisa ngubah cara kita mikir, terutama soal hidup, uang, dan mimpi. Hari ini kita bakal bahas satu buku yang luar biasa. Buku ini ditulis oleh perempuan tangguh, Mary Riana. Judulnya, Mimpi Sejuta Dolar. Dan bukan cuma sekadar kisah sukses, tapi ini kisah tentang jatuh, gagal, nangis, bangkit lagi. Dan akhirnya, dapat $1 juta pertamanya di usia muda. Tapi sebelum sampai ke sana, aku mau ajak kamu bayangin dulu satu hal. Bayangin kamu baru lulus SMA, terus kamu harus tinggal di negeri orang, nggak punya uang, nggak kenal siapa-siapa, dan setiap hari harus mikirin gimana caranya bisa makan besok. Gimana rasanya? Itu yang dialami Mary waktu dia kuliah di Singapura. Bayangin gini, kamu ada di negeri asing, sendirian. Uang di dompet cuma cukup buat makan 2 hari. Nggak ada keluarga, nggak ada teman dekat. Dan yang lebih nyesek, kamu masih harus bertahan hidup 4 tahun ke depan di tempat yang serba mahal. Gimana rasanya? Kamu mungkin akan panik, mungkin juga nangis diam-diam, karena nggak tahu harus gimana. Dan itu wajar, siapapun bakal ngerasa begitu. Tapi di titik paling rendah itulah, pilihan kamu mulai kelihatan. Kamu bisa nyerah, atau kamu bisa bangkit. Dan itulah yang dialami Mary Riana. Dia pernah ada di posisi kamu, di titik 0, bahkan minus. Tahun 1998, karena kerusuhan di Jakarta, orang tuanya terpaksa kirim kamu, maksudku, Mary, ke Singapura. Tapi yang dikirim bukan sekadar paspor dan koper. Dia dikirim dengan utang pendidikan, ratusan juta. Kalau kamu ada di posisi itu, mungkin kamu bakal ngerasa hidup ini nggak adil. Tapi Mary nggak mau berhenti di situ. Dia ambil keputusan yang berani. Aku harus jadi orang yang bebas secara finansial. Sebelum umur 30 tahun. Kamu bisa bayangin betapa gilanya mimpi itu. Lagi bokek, utang numpuk, hidup sendiri di negara orang, tapi kamu berani bilang, aku bakal punya $1 juta sebelum usia 30. Ini bukan soal angka $1 juta, tapi soal gimana kamu memandang uang dan posisi kamu di hadapan uang itu. Apakah kamu dikendalikan uang, atau kamu yang pegang kendali atas hidupmu? Dan buku Mimpi $1 juta ini ngajak kamu ngelihat uang bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat buat hidup bebas, buat bantu keluarga, buat ngelakuin hal yang kamu cinta. Dan kalau Mary bisa mulai dari 0, kamu juga bisa. Serius. Kamu pasti pernah ditolak, kan? Mary ngalamin itu setiap hari. Dia mulai kerja sambilan, jualan produk, jadi sales asuransi, bahkan door to door. Setiap hari nawarin produk ke orang asing, ditolak, dijutekin, diabaikan. Tapi dia belajar satu hal penting. Setiap tidak yang dia dapat, makin dekat sama ya yang dia kejar. Itu prinsip dasar kalau kamu mau survive di dunia uang. Uang itu bukan soal hoki, tapi soal mental. Mental buat terus jalan walaupun ditolak. Dan itu nggak diajarin di sekolah. Setelah ratusan kali gagal, akhirnya ada juga satu klien yang bilang, ya. Dari situ, Mary mulai dapat komisi. Sedikit-sedikit dia kumpulin. Nggak besar, tapi cukup buat beli makan enak, traktir teman, bahkan kirim uang ke orang tua. Dan dari pengalaman itu, Mary belajar satu hal penting. Kalau kamu ngerti gimana cara uang bekerja, kamu bisa pelan-pelan ngubah hidup. Uang bukan cuma buat dibelanjain, tapi buat diatur, digandakan, dan dipakai buat bantu orang lain. Kamu mungkin penasaran, gimana sih Mary bisa ngatur uangnya sampai dia bisa bangkit dari krisis, survive hidup di negeri orang, dan akhirnya jadi milioner? Jawabannya bukan karena dia dapat warisan, atau tiba-tiba hoki. Tapi karena dia disiplin ngatur uang sejak awal. Bahkan waktu dia cuma pegang $10 seminggu. Ini dia cara Mary mengatur uangnya,
yang bisa juga kamu tiru. 1. Uang harus punya tugas. Setiap kali Mary dapat uang, sekecil apapun itu, dia langsung bagi-bagi ke dalam beberapa pos. Buat makan dan transport, buat ditabung, buat keperluan darurat, dan sedikit buat self-reward biar tetap waras. Buat dia, uang itu kayak tentara. Harus punya perintah yang jelas. Bukan cuma numpang lewat, apalagi hilang tanpa jejak. 2. Hidup hemat, bahkan saat udah punya uang. Banyak orang, begitu punya penghasilan, langsung naik gaya hidup. Tapi Mary beda. Dia tetap bawa bekal, jarang nongkrong mahal, dan nggak ngoyo beli barang branded. Dia tahu, gaya hidup bukan tolok ukur sukses. Justru gaya hidup bisa ngerusak kestabilan finansial kalau nggak dikontrol. 3. Investasi terbaik adalah investasi ke diri sendiri. Mary rela potong jatah makan demi beli buku atau ikut seminar. Karena dia sadar, skill yang dia bangun hari ini bisa menghasilkan uang berkali-kali lipat besok. Dari belajar jualan, komunikasi, sampai leadership. Dan itu semua dia bayar pakai uang hasil kerja kerasnya sendiri. 4. Nabung di awal, bukan sisa. Ini penting banget. Mary selalu nyisihin uang di awal, bukan di akhir. Jadi, bukan nunggu ada sisa, tapi justru dari awal udah bilang, yang ini buat masa depan. Bisa 20%, 30%, atau berapapun. Yang penting konsisten. Karena kebebasan finansial itu dibangun dari kebiasaan kecil yang berulang. 5. Uang bukan buat gaya, tapi buat kebebasan. Buat Mary, uang bukan alat pamer, tapi alat buat bebas. Bebas bantu orang tua, bebas ngatur waktu, bebas pilih kerjaan yang sesuai nilai hidup. Dan itu yang paling berharga. Bukan jumlah uangnya, tapi hidup yang kamu jalani karena uang itu. Bagian ini bisa jadi pengingat bahwa ngatur uang bukan tentang rumus rumit, tapi tentang kedisiplinan, kebiasaan, dan niat yang jelas. Aku tahu, kadang dunia ini keras. Uang bisa bikin kita ngerasa kecil, minder, atau ngerasa nggak berharga. Tapi, uang juga bisa jadi alat buat kita hidup lebih layak, bantu orang lain, dan wujudin mimpi. Dan mimpi $1 juta ngajarin satu pesan yang penting banget. Mimpi itu gratis, tapi buat wujudin mimpi itu, kamu harus siap bayar harganya. Entah itu lelah, ditolak, gagal, atau jatuh. Tapi kalau kamu terus jalan, terus belajar, terus usaha, kamu akan sampai juga. Kalau kamu suka ngobrolin hal-hal kayak gini, jangan lupa subscribe channel Buku Bekas. Di sini kita bakal terus bahas buku-buku keren yang bisa bantu kamu mikir lebih jernih, hidup lebih tenang, dan punya arah yang jelas. Kamu nggak sendiri kok, kita sama-sama belajar, pelan-pelan. Sampai ketemu di video berikutnya.